Pemerintah resmi memberikan relaksasi kredit usaha rakyat atau KUR bagi debitur terdampak bencana di 3 provinsi di Sumatera. Kebijakan ini meliputi penundaan angsuran hingga subsidi bunga 0%. Tidak hanya itu, pemerintah juga meluncurkan kanal pengaduan khusus untuk membantu pelaku usaha dalam mengatasi berbagai hambatan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah menerbitkan aturan restrukturisasi kredit dengan masa relaksasi hingga 3 tahun. Kebijakan ini diberlakukan khusus bagi debitur KUR terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pada fase awal Desember hingga Maret 2026, pemerintah akan melakukan pemetaan dampak bencana. Selama periode ini, debitur tidak wajib membayar angsuran dan pihak bank tidak melakukan penagihan. Pemerintah juga menyiapkan skema subsidi bunga kredit. Pada tahun 2026, bunga ditetapkan 0%, sementara pada tahun 2027 bunga ditetapkan sebesar 3%. Skema ini berlaku bagi debitur lama maupun debitur baru di wilayah terdampak. Bagi usaha yang mengalami kerusakan total, pemerintah membuka peluang penghapusan kredit sesuai ketentuan yang berlaku. Kewajiban KUR bagi debitur terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tadi diputuskan bahwa OJK telah mengeluarkan POJK yang melanjutkan terkait dengan proses restrukturisasi KUR yang diberikan relaksasi sampai dengan 3 tahun. Nanti Pak Ketua OJK akan menjelaskan. Dan khusus mengenai KUR-nya nanti akan dibuatkan PP tersendiri terkait dengan di 3 provinsi, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dan dilaksanakan pemetaan dampak bencana ke debitur, yaitu fase pertama di bulan Desember sampai dengan Maret sampai 26, di mana debitur nanti tidak membayar angsuran dan penyalur tidak menerima angsuran dan juga tidak mengajukan klaim, dan penjamin atau asuransi tidak juga mengajukan klaim. Di fase kedua, relaksasi kewajiban debitur KUR existing, yaitu terkait dengan debitur yang usahanya sama sekali tidak dapat dilanjutkan, tentunya ada periode relaksasi dan juga potensi penghapusan. Kemudian di luar debitur tersebut, relaksasinya adalah perpanjangan tenor atau bisa juga penambahan daripada kredit atau suplesi. Kemudian juga subsidi bunga dan subsidi margin yang diberlakukan untuk 2026 di 0% dan 2027 di 3%. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan menegaskan kebijakan relaksasi ini merupakan bentuk perlakuan khusus bagi wilayah terdampak bencana. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan, OJK telah mengaktifkan Peraturan OJK Nomor 19 Tahun 2022. Ada 3 poin utama dalam kebijakan tersebut. Pertama, restrukturisasi kredit perbankan maupun pembiayaan di seluruh lembaga jasa keuangan termasuk multi-finance dan pergadaian selama jangka waktu 3 tahun. Kedua, kredit yang direstrukturisasi tetap dianggap berstatus lancar. Dengan demikian, debitur tetap memiliki akses untuk mengajukan kredit atau pembiayaan baru. Ketiga, khusus kredit hingga 10 miliar rupiah, penilaian kualitas lancar hanya berdasarkan ketepatan pembayaran tanpa syarat tambahan lain. OJK menegaskan kebijakan ini juga berlaku penuh untuk KUR yang memiliki komponen subsidi bunga dan penjaminan pemerintah. Yang terkait dengan KUR, karena di dalam KUR ada elemen subsidi bunga, ada elemen penjaminan dan asuransi kredit, maka elemen-elemen tadi itu juga akan dimitigasi oleh pemerintah, sehingga kemudian pada gilirannya terkait dengan KUR, proses untuk perlakuan khusus, relaksasi dan restrukturisasinya semua sama dengan yang berlaku yang telah kami sampaikan tadi untuk seluruh jenis kredit dan pembiayaan yang lain.
Sebagai bagian dari penguatan kebijakan, pemerintah melalui Satgas P2SP juga meluncurkan kanal pengaduan khusus. Pelaku usaha yang menghadapi kendala regulasi maupun lapangan dapat melapor melalui situs lapor.satgasp2sp.go.id. Kanal ini dapat diakses 24 jam dan akan ditindaklanjuti langsung hingga ke tingkat Kementerian Teknis. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pasca bencana, sekaligus menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dengan penanganan yang cepat, tepat, dan akuntabel. Tim Liputan NTV melaporkan.